I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya untuk membuat tugas video KKN berkaitan dengan penyuluhan hukum. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Nevia Maradewi dari jurusan Hukum Keluarga Islam yang sedang melakukan KKN di tahun 2023 ini. Nah, berkaitan tugasnya salah satunya adalah membuat video seperti ini. Nah, untuk siang hari ini saya akan membuat video berkaitan dengan siapa sih itu wali hakim itu siapa gitu. Mungkin ada yang tahu istilah wali hakim itu apa, kemudian mungkin udah pernah mendengar atau seperti itu. Kalau dengar sih udah pernah, tapi nggak tahu apa itu wali hakim. Untuk mbak yang lain, teman-teman yang lain, iya. Oke, baik, kita akan kenalan siapa sih wali hakim itu. Nah, wali hakim itu adalah wali nikah yang diambil dari hakim atau pejabat pengadilan atau aparat kantor urusan agama atau PPN atau penguasa dari pemerintah. Jadi ini di sini tuh wali hakimnya itu kalau di KUA itu adalah kepala KUA-nya seperti itu, yang pejabat KUA atau PPN-nya seperti itu. Nah, terus dasar hukumnya apa terkait dengan wali hakim ini? Nah, kalau wali hakim ini kita ada di jelaskan juga dalam pasal 1 huruf B dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ini menyebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, jadi misalnya nih ada seorang perempuan membutuhkan wali. Nah, tapi wali nasabnya ini mungkin dengan alasan enggan atau aku nggak mau jadi wali nikahnya ini anak karena sesuatu hal seperti itu. Nah, nanti si seorang anak perempuannya ini tadi sebelum melanjutkan akadnya ini, sebelumnya dia akan meminta penetapan wali adil. Nah, wali adil ini wali yang nggak mau menikahkan seorang perempuan yang akan melakukan pernikahan seperti itu. Jadi nanti biasanya seorang perempuan ini nanti ketika mendaftar di KUA itu akan mendapat surat penolakan. Penolakannya ini berisi karena nggak ada walinya seperti itu. Jadi mau nggak mau harus melalui pengadilan agama seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan juga ada di pasal 23 ayat 1. Ini masih di kompilasi hukum Islam yang menjelaskan wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau beli atau adil atau tidak mau menikahkan atau enggan seperti itu tadi. Nah, kalau di Indonesia ini terus siapa yang disebut wali hakim? Nah, kalau di Indonesia ini yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama yang ada di tiap-tiap kecamatan seperti itu. Nanti akan bertindak sebagai wali hakim ketika ada surat penetapan dari pengadilan agama bahwa wali dari seorang perempuan ini yang mau menikah ini dinyatakan adil seperti itu dan membutuhkan wali hakim. Nah, kemudian hal tersebut berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 peraturan dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 berkaitan dengan wali hakim ini sudah ada pasalnya seperti itu. Nah, terus kan kita sudah tahu siapa itu wali hakim. Terus siapa aja yang bisa jadi wali hakim? Nah, kalau kita lihat dari pengertian tadi itu wali hakim kan otomatis sebagai yang berhak itu sebagai wali hakim adalah pemimpin atau pemerintah, kepala pemerintah atau sultan, bisa diistilahkan dengan sultan seperti itu. Kemudian ada penguasa pemerintah atau kode nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang menggunakan wali hakim untuk menjadi wali nikahnya. Kalau nggak ada walinya seperti itu gimana? Nah, kalau udah nggak ada seperti itu, baru wali hakim itu diangkat oleh orang-orang yang terpandang di daerah tersebut. Jadi kayak tokoh-tokoh pemuka agama di daerahnya tersebut. Nah, atau orang yang alim, ahal wa al qad akdi. Kemudian alasannya apa sih? Kok ada kejadian sampai menggunakan wali hakim itu apa? Alasannya kenapa? Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa sih pakai wali hakim? Kenapa nggak wali nasab? Nah, mungkin ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. Tidak ada wali nasab.
kemudian wali nasabnya bepergian jauh atau nggak ada di tempat. Nah, kemudian wali nasab kehilangan hak perwaliannya, kemudian wali nasab sedang haji atau umroh, kemudian wali nasab menolak bertindak sebagai wali. Nah, seperti yang tadi contohnya, misalnya ayah dari seorang perempuan A ini nggak mau menikahkan anaknya ini karena alasannya nggak jelas, kabur seperti itu. Nah, kemudian wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya, kemudian tidak cukup syarat-syarat pada wali akrob dan wali abad, kemudian wali akrobnya dipenjara, jadi tidak bisa ditemui. Nah, kemudian wali akrobnya andal, kemudian wali akrobnya berbelit-belit atau mempersulit. Nah, biasanya yang kejadian-kejadian di KUA yang saya pernah lakukan pelatihan kerja di sana di KUA itu, ada kejadian seorang ayah atau wali akrob dari wanita ini tuh berbelit-belit, nggak mau. Jadi dia gimana caranya biar nggak usah jadi wali nikah dari seorang perempuan ini. Kemudian wali akrabnya sendiri yang akan menikah, wanita yang akan dinikahkan tuh gila tapi sudah dewasa, wali musfir tidak ada, kemudian wali hakimnya tidak berhak menikahkan. Nah, kemudian selanjutnya ada wali hakim itu ternyata punya hak, nggak punya hak untuk menikahkan apabila pertama wanitanya itu belum balik. Nah, jadi kalau belum cukup usianya, belum dewasa seperti itu kan nanti belum bisa menikahkan. Nah, kemudian yang kedua ada kedua belah pihak, calon wanita dan prianya ini tidak sekufu. Nah, tidak sekufu itu maksudnya tidak setara, tidak setingkat dari agamanya, kemudian dari segi-segi yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada tanpa seizin wanita yang akan menikah. Kemudian yang terakhir di luar daerah kekuasaannya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan wali hakim. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat kita semua ya, apabila kalau seorang ayah misalnya, seorang perempuan ini udah nggak punya ayah. Nah, mau nggak mau dia harus cari garis keturunan yang lain ya, dari kakek, kemudian saudara-saudara yang lain, seperti itu. Semisalnya itu sampai kejadian tidak ada yang mau menikahkan, ya mau nggak mau perempuan itu harus mengajukan penetapan wali adil di pengadilan agama tersebut. Nah, nanti keluar surat penetapannya, nanti untuk digunakan untuk mendaftar lagi. Nah, mendaftar lagi di KUA, karena biasanya sebelum mencari surat penetapan itu biasanya nanti dari KUA sudah ada surat penolakannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan siapa sih wali hakim, kemudian dasarnya apa, kemudian orang-orang yang berhak itu siapa aja, terus alasannya apa aja, mungkin itu. Semoga tidak terjadi di lingkungan kita, semoga nasab-nasab, wali nasab, kemudian wali-wali terdekat kita itu masih ada yang menjaga hubungan dengan baik. Jadi tidak ada kejadian sampai menggunakan menikah wali hakim ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas waktunya. Saya akan cukupkan untuk materi berkaitan dengan wali hakim ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.